Hey bro, mana? Bro, apa kabar? Aduh, kebetulan baik sekali. Aduh, lama terakhir ini bro. Bro, itu lagi. Bro, gimana? Ada liburan kemarin jadi datang ini. Aduh bro, Bagaimana? Kok kabar? Kok masih semangat kayak dulu lagi toh? Semangat sih masih, bah, tapi sudah yang kau tahu sudah. kenapa? Udah aku tahu yang dulu tuh pelayanan-pelayanan yang berapi-api dulu, yang sapu khotbah-khotbah yang kayak berapi-api itu semua aku padam. Karena sekarang ini sudah fokus tetap kantor, jadi hal-hal ini semua yang mengenai dengan firman Tuhan itu semua sudah atas tinggal, karena itu standarnya terlalu tinggi standarnya. Standar firman Tuhan. Standar firman Tuhan ini terlalu tinggi. Aduh, Jadi, sekarang ini fokus di kantor saja. Saya sudah tinggalkan itu. bro, kau tahu saat kemarin tanya Kevin. Orang dia bilang apa? Aduh, dia bilang dia sudah bisa pakai standar firman Tuhan yang kayak dulu. Dia sudah bisa berdoa, dia sudah bisa pelayanan kayak dulu, tidak bisa. Jadi dia bilang nanti usia tua kah baru dia lanjut lagi pelayanan. Sekarang dia fokus dulu. Dia bilang hubungan dengan Tuhan pending dulu, baru dia mau lanjut. Mama juga, habis standar firman Tuhan ini terlalu tinggi, jadi fokus di kantor saja. Habis orang-orang di kantor juga ini semua terada yang sama-sama dengan saya begitu. Kau tahu tuh. Aduh, Saya sudah akan tinggal firman Tuhan, fokus di kantor. Oh iya. Bro, tuh bagaimana? Kok hidup masih dengan Tuhan atau? aduh, saya bersyukur bro. Sampai sekarang ini saya masih bisa berdoa pagi hari. Ya Tuhan tuntut saya pun hidup setiap pagi. Saya masih pelayanan juga. Saya bersyukur saja meskipun ditambah lagi situasi COVID tuh bikin susah begini, tapi saya bersyukur saja Tuhan Yesus selalu kuatkan saya, tuntun saya pun hidup. Bro, hidup baik Bro, ini luar biasa sekali Kau bisa hidup lama dalam Tuhan itu dalam waktu yang begitu lama. Aku juga ini hidup kayak gitu. Gimana Ayo, ikut saya. Kita akan teruskan belajar minggu ini, belajar tenang di dalam dunia yang makin ketidaktenangan, kacau. Dan judulnya Meski Bingung Tetap Percaya Perkataan Hidup dari Yesus. Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Setiap perjalanan yang kita ambil dalam hidup ini, di jalan raya atau di luar kota, ada tanda petunjuk yang memberi arah kepada kita. Perjalanan bersama Yesus itu perjalanan rohani. Jadi petunjuk adalah dari roh Tuhan. Dan petunjuk itu punya kuasa. Bukan magic, tiba-tiba jadi sesuatu. Tapi kuasa dari Tuhan ada dalam petunjuk, dalam perjalanan rohani bersama Tuhan. Kita baca dari ayat 60 sampai 65 dulu. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya sungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan itu kepadanya. Jadi roh Allah membuat perkataan Yesus hidup sampai membakar hati saudara dan saya. Mentaati perkataan Yesus, kita buat itu bukan karena rasa wajib. Tidak, kita taati perkataan Yesus karena di situ adalah hidup. Pada konteks ayat-ayat ini, ayat 26, 27,
banyak orang datang mau ikut Yesus karena perut diisi, dapat ikan, dapat roti, mujizat. Manusia selalu ikut agama karena mau cari untung sementara. Selalu begitu, sering. Dan di sini ada yang mau dapat makanan. Mungkin hari ini ada yang ya oke, saya mau ikut Yesus dan saya mau Yesus memberkati rencana saya. Saya punya rencana mau masuk sekolah ini. Yesus, saya datang minta buka pintu sekolah itu bagi saya. Ikut rencana saya, Yesus. Atau saya mau jadi PNS. Jadi Yesus harus ikut rencana saya. Berkati saya dengan hal ini. Atau makanan. Saya perlu banyak makanan untuk hari ulang tahun suami besok. Yesus sudah kue khusus. Jadi saya harus dapat makanan untuk Yesus, harus ikut rencana saya. Saudara, ini bukan minta Yesus ikut rencana kita. Tapi kita ikut rencana Dia. Dan Yesus melihat banyak datang kepada Dia hanya untuk dapat Dia menunjang mereka. Tapi kita menunjang Yesus. Apa yang Yesus mau dari kita dan apa yang kita bisa buat bagi Dia dan kerajaannya, itu pertanyaannya. Sampai makanan, dia ajar sebelum ayat 60 ini. Waktu mereka singgung makanan, Yesus bilang, hey, kamu harus makan dagingku. Yesus dalam ayat 54, 51, harus makan dagingku. Apa arti itu? Apakah berarti Yesus mendukung kanibalisme? Tidak. Harus tahu dari waktu itu, penyembahan berhala, dewa-dewi, mereka bikin makanan dan mereka bawa ke altar di mana mereka anggap dewa itu ada di situ. Mereka kasih sumbang makanan. Tapi sebagian mereka ambil, bawa pulang ke rumah dan makan. Dan mereka percaya kalau mereka makan makanan yang sudah dipersamakan, dewa itu ada di dalam makanan. Jadi waktu mereka makan makanan itu, mereka dapat berkat dari dewa itu. Magic. Ketok magic. Ini bukan magic. Perkataan Yesus adalah hidup, bukan magic. Dan Yesus bilang, saya mau hubungan lebih daripada apa yang dibuat dengan dewa-dewa itu. Ini bukan sekitar makanan. Ini mau bangun hubungan dengan Yesus. Jadi satu dengan Dia. Bukan hanya cari berkat mujizat. Oke, ini contoh. Ada orang kasih saya buku. Ada dapat buku baru. Saya taruh di rumah. Ada yang tanya, Jim, kami dengar dapat buku. Ya, saya dapat buku baru. Saya punya buku baru. Wow, bagaimana isinya? Isi bagus. Ya, saya taruh di meja khusus. Itu bagus isinya. Tentang apa? Buku ini bagus, saya taruh di dada sampai buku itu masuk dalam hati. Saya tidur dengan buku ini, saya taruh di atas kasur dan tidur dengan buku ini. Bagus, Jim. Isinya apa? Saya tidak tahu karena saya tidak buka dan baca. Dan sampai saya buka dan baca dan kata-kata di dalam buku masuk ke dalam hati, baru saya jadi satu dengan buku itu. Bisa tangkap? Itu Yesus mau supaya kita jadi satu dengan perkataan Dia. Perkataan Dia masuk ke dalam diri saudara saya dan membawa hidup dari Roh Allah. Sesuatu berubah di dalam karena kita bersatu dengan perkataan Yesus. Memang Yesus pakai ayat atau sering orang lain pakai ayat-ayat ini mengenai perjamuan kudus.
makan perjamuan, makan daging dari Yesus, minum tapi ini sebetulnya lebih dalam daripada perjamuan. Ini menyangkut hubungan sehari-hari sampai perkataan Yesus menjadi darah dan daging, merubah nilai-nilai hidup kita. Lebih sulit membangun hubungan dengan seseorang daripada ikut tradisi. Betul? Saya ulang. Lebih sulit membangun hubungan, memelihara hubungan daripada ikut tradisi saja. Betul? Kenapa? Why? Karena tradisi bisa ikut dengan hafalan, tapi hati jauh. Otak sudah hafal, tapi hati bisa jauh. Dan itu sebabnya Yesus tegur orang Farisi terus-terus. Karena mereka seperti itu, ikut dengan otak, tapi hati jauh. Yesus cari hubungan. Oke, ayat 60. Banyak orang tersinggung. Mereka ikut ramai-ramai, ribu-ribuan orang, tiba-tiba mereka tersinggung. Mereka bilang, Yesus, ajaran ini terlalu sulit bagi kami. Apa sulitnya? Dalam bahasa asli, kata ini skleros. Dan artinya bukan sulit dimengerti, sulit untuk diterima. Bisa tahu bedanya? Semua bisa mengerti, tapi sulit untuk diterima karena tuntutan moral tinggi sekali. Ini bukan hafalan informasi, tapi harus ada dampak dalam hidupnya. Dan mereka bilang, Yesus, ini terlalu sulit untuk kami terima. Karena perlu dampak. Sering saya ada orang bilang, saya Jim, apa yang Pak Jim ajar, kami tidak bisa bantah, kami tidak bisa lawan, karena ini semua alkitabiah. Hanya kami tidak bisa buat. Saudara tahu jawaban saya. Bukan bahwa kamu tidak bisa buat, tapi kamu tidak mau buat. Kalau sesuatu ada catat di dalam Alkitab, artinya saudara dan saya bisa buat. Kalau Yesus perintahkan sesuatu, artinya kita bisa buat dengan pertolongan Dia. Jadi jangan bilang, oh ini terlalu sulit, saya tidak bisa. Bisa. Problem kemauan. Mau atau tidak, mau bayar harga atau tidak. Ikut perkataan Yesus. Ada harga. Ayat 63. Roh yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak ada guna. Ada hidup. Perjalanan hidup ini adalah spiritual. Berarti motivasi hatimu dan hati saya penting. Semua yang kita buat motivasi penting karena ini perjalanan spiritual, rohani. Oke. Makan. Apakah makan rohani? Makan bisa menjadi hal rohani. Contoh. Oke, kalau kita makan hanya untuk menikmati makanan, oke, bisa. Tapi bisa makan untuk tambah kekuatan dan nutrisi dan gizi supaya bisa kerja lebih efektif dan melayani Tuhan. Artinya makan punya tujuan rohani di dalam. Atau olahraga, kami bercanda tadi pagi dengan Wayne dan saya mengenai olahraga. Saya baru lari pagi dan dia lihat saya tidak bisa lari pagi. Bukan tidak bisa, tidak mau. Tapi olahraga oke. Orang bisa olahraga sampai dia turun di lapangan, bisa kalahkan musuh, menang. Tapi itu hanya daging yang tidak berguna. Tapi olahraga untuk latih tubuh, untuk kuat, untuk tahan, daya tahan ditambah. Supaya bisa melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Menjadi spiritual. Apa yang kita buat bisa punya motivasi spiritual di dalam.
Jadi roh Tuhan memberi hidup, artinya memberi arti, memberi dampak, memberi arah dari semua yang kita buat. Juga bagian terakhir dari ayat 63, perkataanku yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ada roh dan hidup. Bagaimana perkataan bisa punya roh dan hidup? Tangkap ini saudara, perkataan Yesus ada kuasa di dalam yang bisa melepaskan kita dalam hidup ini. Tapi caranya Tuhan beri perkataan dicerna, potensi untuk melepaskan ada, dan waktu kita mulai melangkah dengan perkataan Yesus, ada kuasa yang dilepaskan dalam hidup ini dan kita dapat terobosan. Kalau kita tidak melangkah dengan dalam perkataannya, potensi tidak dilepaskan, kuasa belum nyata. Jadi ini ada kerjasama. Perkataan membawa kuasa dan hidup. Dan waktu kita melangkah, dilepaskan. Ayat 64, Yesus singgung orang yang akan khianati dia, Yudas. Kenapa itu masuk dalam ayat ini? Contoh potensi yang ada dalam setiap orang. Yang perkataan Yesus bisa melepaskan potensi itu, membukakan, mengembangkan potensi itu. Waktu Yudas dipanggil Yesus panggil Yudas. 12 murid, 1 Yudas. Apakah Yesus tidak tahu sifat Yudas? Yesus tahu. Kenapa dia mau panggil murid yang akan berubah, akan khianati dia? Karena waktu Yudas dipanggil, Yesus tahu sifatnya. Dan dia tahu bisa akhir dengan hal buruk. Dia juga tahu ada potensi di dalam Yudas. Jadi pada awal Yudas punya hak pilih. Kalau dia ikut perkataan Yesus, potensi bisa dikobarkan dalam hidup dia dan diarahkan ke jalan yang benar. Atau dia bisa ikut kenalan sendiri dan akan buruk dan akhir dengan bunuh diri. Wow. Jadi Yudas punya hak pilih. Dan Yesus melihat. Dia tahu sifat Yudas. Tapi dia lihat dalam setiap manusia ada potensi. Karena kita semua diciptakan dalam gambar Allah. Ada potensi, katakan kepada orang di sampingmu, ada potensi dalam dirimu. Perkataan Yesus akan bongkar dan akan bukakan potensi itu. Wow. Bisa jadi. Setiap orang, ayat 65, setiap orang dibawa kepada Yesus oleh Bapa di surga. Roh Allah memimpin, menuntun kepada Yesus. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita bisa baca tulis. Orang buta huruf bisa ikut Yesus dan juga bisa buat hal-hal yang luar biasa. Roh Allah yang pimpin. Dan waktu dia beri, ada perkataan Yesus yang beri petunjuk kepadamu. Dan saudara langkah dengan sedikit dan saudara lihat. Lagi dibukakan kepadamu. Melangkah lagi dibukakan. Kalau tidak melangkah, tidak akan dapat lagi. Bisa tangkap ini? Langkah demi langkah, Roh Allah pimpin kita kepada Yesus. Dan terus dalam hidup ini akan sama. Tapi kita harus melangkah, ini bukan robot. Oh, oke, saya mau masuk kepada Yesus. Saya bertobat, saya memuji Tuhan. 2 ke kanan, ya. 2 ke atas, 1 cukup. 1 setengah. Ini bukan robot. Ini mengikuti petunjuk setiap hari. Ada. Yang ayat 3 ayat terakhir. Mulai dari 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi ikut dia. Maka Yesus kepada ke-12 muridnya, dia bilang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Simon Petrus dia jawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berarti kami punya hak pilih. Mau patokan hidup ini kepada perkataan Yesus atau tidak? Banyak orang mulai mundur dan tidak ikut Yesus lagi. Why? Kenapa? Karena selama semua rame-rame, mereka rasa enak. Selama profil bagus, saya ikut. Tapi semua mulai kritik masuk, mundur. Selama ada berkat yang melimpah, oh ya saya ikut. Tapi waktu harus bayar harga dan harus menderita, oh mundur. Itu problem. Ini bukan main-main. Perkataan Yesus adalah hidup. Dan dia mau kita mengikuti supaya hidup dilepaskan lewat hubungan. Jadi Petrus, dia tanya Petrus langsung. Petrus juga mau ikut mereka. Dan Petrus dia tidak harus pikir-pikir karena hubungan dengan Yesus mengarahkan jawaban dia. Dia bingung. Jangan pikir Petrus, oh dia pemimpin yang kokoh. Tidak, dia bingung juga. Sama seperti semua murid waktu itu bingung. Mereka tidak tahu ini akan akhir di mana. Yesus bicara tentang makan dagingnya, apa itu? Banyak orang akan lawan kami, lebih baik kami. Tapi Petrus walaupun bingung, dia bilang, kami mau lari kemana? Tidak ada sumber lain. Yesus adalah sumber satu-satunya. Perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Mana lagi ada? Saudara, tidak ada. Perkataan cepos tidak akan memberi terobosan dalam hidupmu. Perkataan cepos akan bikin gelisah. Facebook banyak orang akan bikin gelisah. Tapi perkataan Yesus akan selalu membangkitkan. Dan Petrus bilang, ini kata yang saya paling menghargai atau perhatikan di sini. Dia bilang, kami percaya dan kami tahu. Kami percaya dan kami tahu. Satu dua tiga, kami percaya dan kami tahu. Dia tidak pikir, dia bilang, oh kami kira-kira. Kami percaya dan kami tahu bahwa kami tahu bahwa kami tahu. Kami tidak ragu. Kami tahu karena kami punya hubungan dengan Yesus. Ini bukan informasi, ini bukan teori, ini bukan buku. Karena mereka punya hubungan dengan Yesus, mereka percaya dan mereka tahu. Saya mau akhir dengan kata itu, saudara. Hari ini, apakah kita percaya dan kita tahu? Bukan percaya dan harap, percaya dan kira-kira, percaya dan mungkin, percaya dan tahu. Hidup ini ada di tangan Dia. Setiap hari dihitung oleh Dia. Tidak ada yang bisa potong pendek hidup ini. Dia punya masa depan yang cerah bagimu. Kami percaya dan kami tahu kata-kata Yesus yang kami perlukan untuk sumber pertolongan. Jadi kalau saudara masuk dalam jerat, mulai ada pencobaan, mulai ada sesuatu yang buat hatimu gelisah, buka Alkitab dan cari di Perjanjian Baru, cari kata-kata merah, huruf merah di dalam Alkitab. Semua perkataan Yesus selalu dicetak merah. Saya mau hidup menurut perkataan merah. Karena kata Yesus bawa roh dan hidup kepada kita. Mari kita berdoa di musik setampil Frans juga bisa. Tuhan, kami ingin hari ini katakan kepadamu, mana lagi, di mana kami mau hari? Engkau yang punya perkataan yang kekal, hidup yang kekal. Pertolongan satu-satunya ada padamu. Jadi kami tidak mau pindah posisi. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Bicara kepada kami setiap hari. Kami mau dengar suara-Mu dan roh Tuhan menghidupkan perkataan itu dalam hidup kami. Memberi kuasa kepada kami waktu kami mulai melangkah dengan sedikit
biar terobosan terjadi dalam hidup kami. Ini yang kami minta Tuhan. Kami tidak mau main-main, kami tidak mau seperti orang yang beragama. Kami punya hubungan dengan Yesus yang itu sangat spesial, sangat berharga bagi kami. Kami tidak akan melepaskan hal itu. Saat ini di mana saudara ada berdoa, dari firman ini, satu hal yang Tuhan bicarakan pada hatimu apa? Kalau saudara ada pada waktu itu, maka saudara dihitung dengan masa yang besar yang mau mundur. Kalau saudara dihitung dalam 12 menit yang ditantang. Dan Yesus tanya, bagaimana posisimu? Mau mundur juga? Karena Yesus tahu apa yang ada dalam hatimu. Dia tantang saudara hari ini. Dia mau saudara melihat apa yang ada dalam hatimu. Karena sering kami tidak melihat. Dan dengan tantangan dari Yesus, dia mau kobarkan sesuatu baru dalam hidupmu dan hidup saya. Hari ini, saat ini. Di mana saudara duduk, dengar suara Roh Tuhan bicara khusus bagimu dan katakan, ya Tuhan, saya dengar, saya akan melakukan kehendak-Mu. Kerajaan-Mu datanglah hari ini, kehendak-Mu dijadikan hari ini dalam hidupku. Berdoa, semua berdoa. Kami ambil beberapa detik ini berdoa. Satu hal, katakan, Tuhan, ini yang saya dapat dan saya akan jalankan. Dalam nama Yesus, semua berdoa.